Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dewi Putri Paransa. Saya dari kelas CCH 1A. Di sini saya akan memaparkan bab 3 tentang artikel, makalah, dan laporan penelitian untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Artikel dan hasil penelitian. Hasil-hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel untuk kemudian diterbitkan dalam jurnal-jurnal memiliki kelebihan-kelebihan dibanding dengan yang ditulis dalam bentuk laporan teknis resmi. Laporan teknis resmi memang dituntut untuk berisi hal-hal yang menyeluruh dan lengkap sehingga naskahnya cenderung tebal dan direproduksi dalam jumlah yang sangat terbatas dan cenderung tebal dan akibatnya hanya kalangan yang sangat terbatas saja dapat membacanya. Sebaliknya, hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel biasanya dituntut untuk berisi hal-hal yang penting-penting saja. Oleh karena itu, setiap kali terbit, sebuah jurnal memuat beberapa artikel sehingga ruang yang tersedia untuk sebuah artikel terbatas. Jurnal yang diterbitkan oleh suatu fakultas akan dibaca sedikitnya oleh para dosen dan karyawan serta mahasiswa di fakultas tersebut, sehingga hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel di jurnal akan memiliki pembaca yang jauh lebih banyak daripada laporan penelitian teknis resmi. Penulisan artikel menggunakan sistematika dan tanpa angka ataupun ajab seperti berikut. Itu saya akan membaca contoh-contohnya. Pertama, judul, nama penulis, sponsor, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan dan saran, dan daftar rujukan. Kita masuk pada pembahasan berikut, yaitu artikel non-penelitian. Istilah artikel non-penelitian mengacu kepada semua jenis artikel ilmiah yang bukan merupakan laporan hasil penelitian. Artikel yang termaksud kategori artikel non-penelitian antara lain berupa artikel yang menelaah suatu teori, konsep atau prinsip, mengembangkan suatu model, mendeskripsikan fakta atau fenomena tertentu, menilai suatu produk, dan masih banyak jenis yang lain. Karena beragamnya jenis artikel ini, maka cara penyajiannya di dalam jurnal sangat bervariasi. Penulis artikel menggunakan sistematika tanpa angka ataupun abjad. Sebuah artikel non-penelitian berisi hal-hal yang sangat esensial. Karena itu, biasanya jumlah halaman yang disediakan tidak banyak, antara 10 atau 20 halaman. Adapun unsur pokok harus adalah dalam artikel non-penelitian dan sistematikanya adalah judul artikel, nama penulis, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, bagian inti, penutup, daftar rujukan. Kita masuk pada pembahasan berikut, yaitu tentang makalah. Salah satu rujukan pokok penulisan makalah adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang ditulis dengan dilengkapi penalaran logis dan perorganisasian yang memang perlu diketahui dan diperhatikan. Makalah yang merupakan salah satu jenis karangan ilmiah memiliki ciri atau karakter seperti berikut. Secara umum, ciri makalah terletak pada sifat keilmiahannya. Artinya, sebagai karangan ilmiah, makalah memiliki sifat objektif, tidak memihak, berdasarkan fakta, sistematis, dan logis. Isi dan sistematika penulisnya yaitu terdapat bagian awal terdapat halaman sampul, daftar isi, daftar tabel, dan gambar jika ada. Lalu bagian inti terdapat pendahuluan. Pendahuluan terdapat latar belakang penulisan makalah, masalah atau topik bahasan, dan tujuan penulisan makalah. Lalu habis pendahuluan kita masuk pada teks utama dan penutup. Lalu masuk pada bagian akhir. Bagian akhir terdapat dua bagian, yaitu daftar rujukan dan lampiran jika ada. Kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu laporan penelitian.
Laporan penelitian ada yang laporan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Saya akan menjelaskan sedikit tentang laporan kuantitatif. Laporan penelitian kuantitatif disajikan secara lugas, objektif dan apa adanya. Isi pokoknya adalah apa yang diteliti, bagaimana penelitian dilakukan, hasil-hasil serta kesimpulan penelitian, sistematikanya sebagai berikut. Bagian awal, pertama bagian awal yang termaksud, hal-hal yang termaksud dalam bagian awal adalah pertama judul sampul, kedua halaman judul, yang pertama halaman sampul, yang kedua halaman judul, yang ketiga abstrak, yang keempat kata pengantar, kelima daftar isi, keenam daftar tabel, ketujuh daftar gambar, ke-8 daftar lampiran, dan ke-9 daftar lainnya. Kita masuk pada bagian inti. Bab 1 pendahuluan. Di bab 1 pendahuluan ini terdapat A. Latar belakang masalah, B. Rumusan masalah, C. Tujuan penelitian, D. Hipotesis penelitian jika ada, E. Kegunaan penelitian, F. Asumsi, G. Ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, H. Definisi istilah atau definisi operasional. Lalu pada bagian 2 bab 2 kajian pustaka. Bab 3 metode penelitian. Pada bab 3 metode penelitian ini terdapat A. Rancangan penelitian, B. Populasi dan sampel, C. Instrumen penelitian, D. Pengumpulan data, dan E. Analisis data. Lalu bab 4 hasil penelitian terdapat A. Deskripsi data, B. Pengujian hipotesis. Lalu bab 5 pembahasan, bab 6 penutup terdapat kesimpulan dan saran. Lalu pada bagian akhir, pada bagian ini termuat daftar rujukan dan lampiran-lampiran. Kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu pembahasan laporan penelitian kualitatif. Laporan penelitian kualitatif harusnya mampu memberikan gambaran yang utuh dan konseptual tentang topik yang diteliti. Terdapat 3 model format yang dapat digunakan dalam menulis laporan kualitatif, yaitu format tetap 1, format tetap 2, dan format bebas. Kita masuk pada bagian awal, yaitu halaman sampul, halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Bagian inti ada alternatif 1 atau bisa dikatakan dengan format tetap 1. Bab pertama pendahuluan, konteks penelitian atau latar belakang, fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori dan kegunaan penelitian. Bab 2 metode penelitian, itu pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran penelitian, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan kebahasaan temuan, dan tahap-tahap penelitian. Lalu pada bab 3 paparan data dan temuan penelitian. Bab 4 pembahasan, bab 5 penutup. Lalu kita masuk pada alternatif 2 atau format tetap 2. Bab 1 pendahuluan yang terdapat konteks penelitian atau latar belakang, fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 paparan data dan temuan penelitian, bab 5 pembahasan, bab 6 penutup. Alternatif 3 atau bisa dikatakan dengan format bebas, bab 1 terdapat bab 1 pendahuluan. Dalam bab 1 pendahuluan terdapat konteks penelitian atau latar belakang, fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan landasan teori. Bab 2 yaitu bab ini dan seterusnya memuat hasil-hasil penelitian masing-masing bab disesuaikan dengan topik dan hasil penelitiannya, termaksud pembahasannya. Kita masuk pada bagian akhir, yaitu bagian akhir termuat dari daftar rujukan dan lampiran-lampiran. Sekian hanya itu yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.